sejahtera bagi kita, khususnya perempuan PPR HKI Resort Perawang. Kita kembali bertemu di ibadah mingguan kita di Minggu Eksaudi. Artinya, dengar dan jawablah doaku. Untuk itu, mari kita mempersiapkan diri kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kembali kami perempuan HKI yang ada di Resort Perawang kembali beribadah untuk memuji memuliakan Tuhan, mendengarkan apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami sebagai perempuan. Karena itu Bapa, kami telah siap untuk mengikuti ibadah ini. Berkatilah kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Satu pujian kita dari band HKI nomor 30 ayat 1 saja untuk menyambut firman Tuhan. Yesus berikan roh hikmat untuk memahami firman dari-Mu, dan berilah penglihatan juga hati yang mengerti jalan-Mu. Mari kita mendengar Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-17 sampai dengan ayatnya yang ke-31. Kami ulangi, Yohanes pasal 14 ayat 27 sampai 31. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, "Tuhan, apakah sebabnya maka Engkau hendak menyatakan diri-Mu kepada kami dan bukan kepada dunia?" Jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi Aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi Aku, ia tidak menuruti firman-Ku.
dan firman yang kami dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkata-kata sedikit pun atas diriku. Tetapi supaya kamu dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa, dan Bapa melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Demikian firman Tuhan. Para perempuan sekalian yang dikasihi Tuhan, di dalam nats khotbah kita ini merupakan dialog antara murid-murid Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus sendiri yang akan naik ke sorga. Di dalam dialog tersebut, Tuhan Yesus meninggalkan damai sejahtera. Damai sejahtera ini sangat dibutuhkan oleh setiap orang sebagai makhluk sosial. Tetapi tidak banyak orang yang dapat memiliki damai sejahtera ini. Hal ini bisa terjadi karena beberapa hal, sehingga damai sejahtera itu sendiri pergi. Di dalam konteks khotbah ini jelas sekali bahwa damai sejahtera itu sudah ditinggalkan, diberikan kepada kita saat Tuhan Yesus naik ke sorga. Jadi damai itu sendiri yang kita suruh pergi dari hidup kita, dari keluarga kita. Karena asumsi kita, pemahaman kita tentang damai itu adalah tenang, senang, sejahtera, dan memiliki apa yang kita inginkan. Ternyata tidak demikian. Banyak orang yang hidupnya tenang tetapi tidak damai. Banyak orang yang hidupnya berkecukupan, mungkin kalau kita tanya, dia juga tidak damai. Dan banyak hal yang kita lihat dari luar seolah-olah damai, tetapi di dalam hidup keseharian dan di dalam hatinya tidak ditemukan damai. Makanya sekarang kita harus menerima ini sebagai pegangan kita. Meskipun kita berkata semakin sulitnya kehidupan ini, semakin sulitnya hubungan dalam rumah tangga, semakin sulitnya bagaimana kita mengajar anak-anak kita di zaman teknologi yang serba canggih. Tetapi ketika Tuhan berkata damai itu ditinggalkannya, maka damai itu sendiri sudah ada di dalam kehidupan kita. Maka dalam khotbah ini, ibu-ibu sekalian, para perempuan, sebenarnya kita diajak dan diingatkan untuk memegang, menjaga damai itu. Contoh, kita berdoa agar diberikan suami. Ketika suami diberikan, kita merasa damai, tapi kedamaian itu kita rasa sementara dan sesaat. Kenapa? Kita berdoa kiranya Tuhan memberikan buah perkawinan kita, anak. Ketika anak itu lahir, ada kedamaian, ada tawa, ada tangis, ada canda. Tapi ketika anak itu mulai belajar menjadi anak yang remaja dan bahkan mungkin dewasa, hilang kedamaian itu. Yang ada pertikaian, yang ada anak memberontak,
Ketika anak berada di luar kita tidak tenang, maka satu hal yang perlu kita pegang dalam firman ini, kedamaian itu boleh kita peroleh dengan berkomunikasi dengan Tuhan. Di situ ada kedamaian. Setuju atau tidak setuju Bapak Ibu, di saat seorang perempuan, ibu, pagi hari sebelum bangun dari tidurnya dan bangkit, lalu membereskan pekerjaan rumah sebagaimana biasanya, di saat dia berdoa tenang di pagi hari dengan saat teduh dan mencoba membaca firman Tuhan dengan pikiran yang penuh, kalau bahasa Bataknya ngapocok be pikiran, ngapocok be rohai. Ada di saat berbicara dengan Tuhan dalam doa, ada kedamaian dalam ketenangan itu. Di saat kedamaian ketenangan itu ada, disitulah kembali ada kekuatan. Saya nggak tahu apakah kita setuju. Lebih banyak menurut saya mungkin ibu-ibu yang mengambil sikap berdoa pagi hari sebelum meninggalkan tempat tidurnya. Mudah-mudahan pendapat dan penglihatan saya salah. Karena itu di dalam kitab Roma 12 ayat 9 ayat 21, di samping tadi dalam khotbah ini, kedamaian itu ada di dalam kita berkomunikasi dengan Tuhan. Murid-murid ketakutan sebenarnya waktu akan ditinggalkan oleh Tuhan Yesus. Selama ini mereka damai dalam hidupnya, ada Yesus. Tetapi ketika Yesus akan berangkat, dia katakan damai ku tinggalkan. Dan tidak hanya damai, tapi dia juga meninggalkan dan menyuruh rohnya untuk membawa damai itu kepada manusia. Maka itu hidup dalam roh. Galatia 5 ayat 22 menjadi pegangan kita. Ciri-ciri orang yang hidup dalam roh. Coba nanti di cross check di Alkitab kita, Galatia 5 ayat 22, kalau bisa dibaca 21-nya. Nah, inilah orang yang hidup dalam damai, dia hidup dalam roh. Salah satu yang saya ingat, tidak pendendam. Nah, itu. Kemanapun keadaan kehidupan kita, mungkin uang kita belum dipulang-pulangkan orang, kalau kita nggak dendam, damainya kita menunggu. Sampai kapan nggak dipulangkan? Mungkin kalau dia nggak pulangkan, nanti anak cucunya kira-kira begitu. Itu kedamaian. Tapi kalau kita masih mendendam, tidak hidup dalam buah-buah roh, ya terus kita tidak damai. Jangankan jumpa orangnya, lihat barangnya saja kita sudah benci kali. Nggak mana ada damai ya. Jadi pertama, damai adalah berkomunikasi dengan Tuhan dalam doa. Bagaimana minggu kita eksaudi, dengar dan jawablah seruanku, berserulah kepada Tuhan di saat kita galau, di saat kita punya pergumulan. Yang kedua, ketika roh diutus oleh Tuhan, terimalah roh itu sehingga kita akan hidup dalam roh. Dan yang terakhir saya mencoba mengambil dari Roma 12 ayat 9 sampai 21, di mana Rasul Paulus mencatat orang yang hidup dalam roh. Ini dicatat aja, ini akhir dari khotbah kita. Pertama, orang yang hidup dalam roh maka dia akan mendapatkan kedamaian. Hidupnya tidak berpura-pura, hidupnya tidak munafik gitu ya. Kalau orang luar katakan munafik itu muka nabi, pikiran kotor. Nah, orang seperti itu nggak bisa berdamai, nggak bisa damai itu. Yang kedua, saling mengasihi di antara saudara. Gimana kita mau berdamai kalau antara saudara kita namar-namarang, namariboto, marhulaburu, marhulia pe. Kadang-kadang di gereja ini sudah lebih bagus punguan parmargaon atau bahkan katakanlah punguan maka dongan-dongan di terminal. Kalau di terminal orang kalau kawannya sakit, kawannya meninggal, reta do rame-rame do halaki mamereng do akan namar pasar bag. Ali mau di gereja mau orang dongan namoding ba parhala deui mah tuh sia lagi mangapuli kan. Parhala deui mah tuh sia. Jadi enggak ada kedamaian itu kalau tidak mengasihi saudara kita. Kemudian mendahului dalam memberi hormat. Nah, ini orang yang berdamai. Memberi hormat, saling mendahului. Kemudian membantu orang yang berkekurangan. Makanya Tuhan katakan dalam Kisah Para Rasul, martuan tuh halak nama ngalehot siap naman calo. Lebih berbahagia orang yang memberi dari menerima. Kalau kita sanggup seperti itu, sangguplah kita merasakan damai itu. Kan begitu ya. Kemudian orang yang berdamai itu hidupnya selalu bersukacita dengan orang yang bersukacita dan menangis dengan orang yang menangis. Itu kita ingat juga. Di mana kita memiliki damai itu, kalau kawan kita tertawa, suasana tertawalah. Kadang-kadang kan ada kita udah ketawa, kita mekel, dia murhi terus.
entah apa. Jadi nggak ada kedamaian. Orang sedih dia tertawa kayak SMS. Senang melihat susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Nah, itu nggak ada damai dalam hidupnya. Kemudian tidak membalas kejahatan dengan kejahatan dan hidup dalam pendamaian dengan semua orang. Itulah yang bisa menguatkan kita, Bapak Ibu saudara-saudari. Kita boleh mencari di kitab Ibrani bahwa damai itu akan diberikan kepada orang yang mau berdamai. Jadi tak akan diberikan Tuhan damai itu kepada orang yang tidak mau berdamai. Kiranya para perempuan HKI di masa-masa pandemik ini kita tidak bisa berkumpul di gereja, tetapi jiwa kita semangat damai dan pendamai itu tetap ada. Jadi nanti kalau kita udah gereja kembali, kita harus berubah. Tidak lagi PPR yang dulu. Kita harus menjadi PPR yang baru, PPR zaman now. WHO, Badan Kesehatan Dunia PBB yang diakui oleh dunia, sudah menyuarakan bahwa virus COVID-19 tidak akan bisa musnah. Negara-negara sekarang sudah mempersiapkan bagaimana menghadapi zaman situasi yang juga hidup virus corona. Ini harus kita gumuli. Jangan kita takut, jangan kita nggak bisa berdamai kalaupun ada itu, karena yang menyuarakan itu manusia. Manusia bisa salah, tapi Tuhan tidak akan pernah salah memberikan damai kepada kita. Karena itu berdamailah. Pesan terakhir dari khotbah ini, berdamailah pertama dengan Tuhanmu, berdamailah dengan dirimu, dan berdamailah dengan orang lain. Memang sulit, apalagi berdamai dengan diri sendiri. Ibu-ibu kan sering bercermin ya, berkaca ya. Waktu kita bercermin dan berkaca, kalau ada yang kurang di wajah kita, apa yang kita bilang? Kok aku seperti ini ya? Kok di wajahku ada hitam-hitam? Kok hidungku pesek keluar ya? Ke dalam. Kok hidungku pesek ke dalam ya? Kok alisku nggak bertingkat ya seperti alis orang lain? Di atas langit ada langit, di atas alis ada alis katanya. Ada model sekarang alis bertingkat. Kok nggak seperti itu ya? Nggak bisa dia berdamai. Kenapa suamiku seperti ini ya? Selalu menyusahkan aku. Nah itu. Jadi berdamailah dulu dengan dirimu sendiri. Terima keadaannya, terima apa adanya. Biar kita bisa berdamai dalam hidup ini. Baru berdamailah dengan orang lain, tentu dengan mengasihi. Demikianlah firman Tuhan yang boleh kami sampaikan untuk PPR kita di Minggu Eksaudi ini, dengan tema Tuhan meninggalkan damai sejahteranya kepada kita. Baiklah, kita bersatu dalam doa. Sungguh luar biasa Tuhan, di saat-saat sulit seperti ini Engkau masih menyuarakan kedamaian kepada kami. Kami harus berdamai dengan Tuhan. Dengan apa yang Tuhan berikan, kami harus mensyukurinya. Kami harus berdamai dengan diri kami sendiri, di kelemahan kami, di pergumulan hidup kami. Kami harus menerima itu sebagai damai yang daripadamu. Dan kami harus berdamai dengan orang-orang di sekitar kami, dengan memberikan kasih yang daripada. Terima kasih Bapak. Banyak hal yang kami petik dari firman-Mu. Biar kami hidup dalam damai. Kami harus membaca situasi. Kami harus tertawa terhadap teman yang tertawa, dan menangis terhadap teman yang menangis. Kami harus mendahului memberi kasih. Kami harus berani Tuhan menjadi pendamai. Dan kami tidak berpura-pura dalam hidup ini, sehingga terciptalah damai dalam hidup kami. Dan akhirnya sebagaimana tujuan dari ibadah yang diberikan kepada kami, kami akan menjadi damai bagi keluarga dan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami sekaligus mengakhiri ibadah PPR ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita akhiri persembahan kita di dalam ibadah ini dengan satu pujian dari BNHK nomor 253 ayat 1 sampai 3. Kita mengumpulkan persembahannya. Persembahannya nanti diserahkan kepada pengurus PPR jemaat masing-masing. Mari kita naikkan kemuliaan dan pujian bagi Tuhan. Dekatkan hatiku ke
kita akhiri dengan doa penutup. Terima kasih Tuhan atas berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Berkati persembahan kami, berkati acara kami, berkati juga orang-orang yang terlibat dalam pendukung acara ini. Kiranya kami terus mendapatkan damai yang daripada Tuhan, sehingga kami boleh melayani Engkau, melayani sesama kami. Terima kasih Bapa, inilah doa penutup kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Shalom. Sampai bertemu di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus